ada sedikit perhatian gitu ya dari provinsi untuk karena terus terang dengan lebak 6 SPM ini banyak sekali yang studi banding lebak gitu kan. Kalau ditanya orangnya ada berapa 150 gitu kan, agak menjatuhkan provinsi juga gitu Pak. Dengan 6 SPM kok 150 gitu. Ya kalau provinsi bisa memberikan yang menghargai kinerja mereka lah gitu. Dengan SPM otomatis kan mengangkat nama lebak juga mengangkat nama provinsi. Terus kemudian yang kedua terkait dengan Bangkyu gitu. Posisi Lebak dengan keadaannya yang begitu, dengan Tangerang keadaannya begitu. Apa masih perlu itu Tangerang mendapatkan Bangkyu gitu? Apa enggak alangkah bagusnya itu kalau Lebakin gitu biar Lebak agak sedikit semangat gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes gitu. Mana beberapa provinsi sebenarnya saya janjian mau ketemu Pak Kaban mendiskusikan ini. Ini kan Bangkyu yang menentukan Bapeda, ya kan? Jadi nanti bantunya adalah tadi tantangan. Lu mau kasih berapa, saya mau kasih berapa gitu. Karena ini tadi yang saya bilang di Tangerang itu bisa per rumah tangga bisa dapat berapa tadi ya? Oke, dari kan ini kalau Bangkyu kalau saya hubungkan dengan tadi kan rata dan saya lebih setuju kinerja. Jadi berbasis kinerja. Jadi kalau gitu nih Pak Tim Pusat kita bongkar betul kondisi Banten mau dekat sih. Jadi kalau kita sering-sering kesini rasanya Banten kali ini berbeda lebih wujudnya. Karena memang saya sendiri juga belum pernah diskusinya sampai kayak begini gitu. Yang saya ceritain di Jawa Tengah itu juga waktunya sedikit kan diskusi seru karena ada waktu Ibu Kadis nanti malam itu. Karena kalau biasanya kita tidak selenggarakan malam karena pesertanya yang tidak tidur di sini protes. Saya nanti nggak tahu lah kalau orang Banten untuk kali ini nggak protes, bagus juga. Ya Bu ya, Ibu kelihatannya memang sakit, tapi saya belum berani bilang begitu karena belum menganalisis jumlah penduduk dan lain-lain. Saya kemarin ke Sumatera Barat. Mulut saya kan begini, saya dulu lahir tetap mulut, jadi ngomongnya banyak. Itu sarapan ketemu orang Tangerang, pensiunan imigrasi dan perusahaan. Dia bilang Tangerang sedang siap-siap untuk bikin sendiri buat provinsi dan itu seru sekali. Karena takut nggak bisa bareng-bareng Banten. Padahal kita buktikan nanti tetap Banten bareng-bareng, ya. Yang tanggal lupa ini diapain lah gitu ya? Kita bongkar rame-rame. Iya, datanya harus detail. Misalnya miskin tapi uangnya untuk hal yang macam-macam beda lagi kan. Nah, tetapi miskin dan efisien itu harus kita bantu. Orang Tangerang kayaknya pengen pulang, takut banyak yang ngaku miskin terus harus. Ya Pak, yuk boleh kita datang ke Ibu Parwati ya? Terlanjur mau kesana, tapi jauh-jauh kesini aja cuma 2 jam kemarin ya. Oke, pokoknya saya akan soal kesana bukan ini untuk mewujudkan desa SPM melalui poster. Ya. Pertanyaannya berikutnya, apakah ada pos giat desa yang sudah diwajibkan? Tadi saya stunting sudah, ATM sudah tadi ya. Pembiayaan kader nakes desa, yes. Itu nakes desa kan kaya aja. Oke. Kalau hanya beberapa desa saja insentif bidan
dan kader apakah tidak bisa? Ya. Posyandu sudah 6 bidang, indikatornya apa? Betul ini? Kenapa? Oke. Jadi ketika posyandu itu SPM fokus gitu, betul pertanyaannya ini, nggak mungkin dia ngurusin merawat hamil, ibu bersalin, tetapi di bagian hamil itu bagiannya posyandu apa? Bagus. Ini pertanyaannya bagus. Nanti saya sebut namanya belakangan. Nanti saya membaca ke Tangerang. Ini ketemu orang saya. Tapi penduduknya banyak juga. Namanya boleh ganti loh. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dikit lah yang bujurnya. Nanti pulang lapor ya. Masuk sama semua. Oke, Pak Arif, saya selesai. Ini ibu Anda mana Bu Anda? Bu Anda mana? Oh, nggak di sini. Mana Bu Anda? Lagi sholat. Dijawab, sudah nanti dijawab. Oke, siap. Baik, Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Sawidian. Masih ada mungkin yang disampaikan atau ditanyakan ke narasumber kita? Sanggup Pak kita datang ke sana Pak ya? Siap ya Pak. Nanti langsung asistensi dari Pak Sawi ke Dinas Desa di Kabupaten Tangerang. Nanti kita ke pusat pemerintahan di Tiga Rasa. Tiga Rasa Pak. Baik, ada lagi mungkin dari silakan Pak. Ini Bapeda Cilegon Pak. Bapeda Cilegon. Ini itu Pak. Mantap. Cilegon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, langsung saja saya tertarik dengan dana operasional posyandu yang menjadi pembahasan seru pada sore hari ini. Kami ingin tahu kiat-kiat mengenai pelaksanaan dana operasional posyandu itu, leading sektornya, anggarannya di mana, kemudian dasar penggunaannya juga apa gitu, dan kalau boleh tahu besarannya juga berapa gitu untuk masing-masing posyandu. Kami di Kota Cilegon yang sudah kami laksanakan hanya sebatas pemberian bantuan sarana dan prasarana posyandu. Jadi belum mengarah kepada dana operasionalnya. Kemudian terkait juga dengan tambahan beban kerja atau kipoksi posyandu yang menangani juga dengan SPM itu, tentunya yaitu ketertarikan saya mengenai dana operasional posyandu tersebut. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak dari Cilegon ya. Ya di sini kalau dari penggunaan dana bantuan keuangan Pak, ada operasional transformasi posyandu untuk 6 bidang SPM sebesar 5 juta per desa. Dasarnya juknis ya Pak, juknis pelaksanaan bantuan kepada pemerintah desa. Terdiri dari dibuktikan dengan SK Kepala Desa, digunakan untuk pemberian makanan tambahan atau PMT sebagai media pengenalan gizi masyarakat untuk penyelenggaraan administrasi posyandu maksimal 25% dan biaya operasional sarana penyaluran aspirasi masyarakat pada posyandu desa yang telah menerapkan 6 bidang SPM. Untuk apa? Contoh untuk transport pendataan, untuk identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan 6 bidang SPM tadi, dan melakukan edukasi sesuai standar SPM seperti brosur, pamflet, dan banner. Kalau di provinsi nggak ada itu ya, namanya insentif Pak. Mungkin di kabupaten yang benar ya.
menambahkan saja terkait dengan data operasional posyandu. Baik, data operasional posyandu ini diserahkan kepada kewenangan desa masing-masing Pak, kalau untuk pemerintah desa. Jadi desa silakan membuat kegiatan berdasarkan situasi kondisi desa. Jadi misalkan desa ingin menganggarkan pemberian makanan tambahan bagi penderita stunting misalkan. Nah, penderita stunting ini harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Jadi berapa BNPA penderita stunting. Ketika sudah mendapatkan BNPA, nah desa harus melakukan crossing ulang terhadap penderita stunting tersebut. Misalkan BNPA ada 20, maka ketika dicek survei lapangan ternyata hanya ada 10. Nah, 10 tersebut akan dibuatkan perkades terkait dengan penerima pemberian makanan tambahan bagi penderita stunting misalkan. Setelah dibuatkan SK, maka pemerintah desa harus membuat RAB. Nah, RAB ini sesuai dengan kemampuan dan situasi di desa tersebut. Misalkan di desa untuk pemberian makanan tambahan, misalkan makanannya misalkan makanan lokal di desa masing-masing, misalkan di daerah laut, maka pemberian makan tambahannya ikan, misalkan dan yang lain. Itu diserahkan kepada keuangan desa sesuai dengan SBU yang sudah ditetapkan. Terkait dengan sosialisasi misalkan, nah kader posyandu juga bisa melaksanakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi misalkan, dan juga kegiatan-kegiatan pendampingan bagi penderita stunting, pendampingan bagi pasien TB, dan ini disesuaikan dengan kemampuan dan situasi dari desa tersebut Pak. Jadi semua diserahkan kepada pemerintah desa. Tidak ada acuan baku bahwa satu desa misalkan harus ada kegiatan ini dengan total anggaran sekian. Tidak ada, semua diserahkan kepada keuangan desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa. Mungkin begitu Pak. Baik, sudah jawab ya. Baik, terima kasih. Jadi satu persatu pertanyaan sudah terjawab dan alhamdulillah narasumber terakhir kita Pak Prof. Sidri selaku Ketua Basnas Provinsi sudah tiba dan mungkin beliau akan menyampaikan peran Basnas dalam program kesehatan di Provinsi Bali. Untuk waktu kami persilakan Prof, dan ini silakan narasumber kita. Aplaus buat narasumber kita. Belum.
Pak? Kabupaten apa? Pandeglang. Satu lagi 78 kan 8 ini Pandeglang, Lebak, Cilegon, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Serang. Oh, Kota Serang sudah tuh. Kabupaten Tangerang. Oh, malah belum. Tangerang sudah pilih tadi saja. Ini Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang itu sebenarnya apa? Serang, Tangerang, Tangerang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, Kabupaten Tangerang berapa satu? Kabupaten Serang. Ini sudah Lebak. Kabupaten Serang. Oh, itu mana belum? Oh iya. Saya diminta oleh panitia Pak Ari untuk berbicara tentang bagaimana peran Basnas dalam menangani ATM tersebut, AIDS, tuberkulosis dan malaria. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin biasanya pertemuan begini kalau waktu sore makin lelah, apalagi tadi sudah diisi bahan makanan sudah terisi, kemudian timbul ngantuk juga biasanya ada. Oleh karena itu, kalau mau ngantuk gitu ya silakan. Kalau mau apapun juga silakan. Saya ingin berbicara tentang Basnas terlebih dahulu. Next. Basnas ini merupakan kepanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional. Semula Basnas ini, zakat itu lahir pada masa Presiden Pak Habibie dengan Undang-Undang 38 tahun 99. Pada saat itu bukan Basnas tetapi Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Selanjutnya
direvisi dengan Undang-Undang 23 2011. Kemudian timbul lahir peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Basda tersebut berubah nomenklatur menjadi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional itu secara struktural dia hanya sampai ke tingkat kabupaten kota, nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan tidak ada. Dulu pada masa Basda kecamatan ada. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan tentang Basnas ini. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Basnas ini posisinya dia sebagai lembaga pemerintah non struktural. Jadi sama dengan KPU, Bawaslu, Ombudsman, dia lembaga pemerintah non struktural. Meskipun karena lahirnya kan dari Basda, apalagi dari Badan Amil Badan Zakat, masih ada orang sementara bahkan lembaga, bahkan institusi pemerintah yang menganggap Basnas ini sebagai LSM atau organisasi kayak Nahdlatul Ulama, Matla'ul Anwar, Muhammadiyah, gitu. Kemudian kayak Majelis Ulama. Nah, bahkan mohon maaf, di tingkat provinsi saya masih ada OPD yang menganggap Basnas itu sebagai ormas. Padahal pasal 5 Undang-Undang 23/2011 menyatakan bahwa Basnas merupakan lembaga pemerintah non struktural. Karenanya segala sesuatu mengikuti pada tata kerja tata pola pemerintahan, baik laporan keuangan, baik juga manajemen dan lain sebagainya. Kemudian Basnas ini berdasarkan pasal 7 dia mempunyai fungsi 4. Yang pertama, pengumpulan. Yang kedua, pendistribusian. Yang ketiga, pelaporan. Dan yang keempat, pengendalian. Itu di pasal 7. Jadi fungsi dari Basnas itu, kalau tugasnya dia mengelola zakat secara nasional. Jadi perzakatan di Indonesia itu hanya dilaksanakan oleh satu-satunya lembaga yang bernama Basnas. Kemudian mungkin bapak-bapak akan bertanya, bagaimana dengan LAS? Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat itu diadopsi oleh undang-undang untuk membantu Basnas, masyarakat dapat membentuk lembaga Amil Zakat. Jadi kehadiran lembaga Amil Zakat tersebut itu untuk membantu Basnas. Karena dalam undang-undang, dalam PP, mereka wajib memberikan laporan kepada Basnas. Ini visi kami ingin menjadi pilihan pertama menunaikan zakat dan lembaga utama mensejahterakan masyarakat. Ini mimpi dari Basnas secara nasional sampai kabupaten kota, dia menjadi lembaga utama, menjadi pilihan pertama dalam meningkatkan menaikkan zakat dan lembaga utama untuk mensejahterakan umat. Ini mimpi kami. Oleh karena itu ada istilah M2M, mustahik to muzaki. Bagaimana mustahik yang tadinya tangan di bawah dia menjadi tangan di atas. Itu mimpi kita di Badan Amil Zakat Nasional secara nasional. Ini prolog saya sampaikan bahwa Basnas
dan dia punya fungsi 4, mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Yang kedua, mendistribusikan infak, zakat, sedekah dan lembaga keagamaan lainnya, DSKR, dana sosial keagamaan lainnya. Kemudian yang ketiga, mempertanggungjawabkan, melaporkan. Laporan Basnas kalau provinsi kepada gubernur, DPRD dan kepada Basnas RI. Laporan kita setahun 2 kali, di Juli dan di Januari. Itu laporan kita. Kemudian kita juga ada fungsi mengendalikan bagaimana zakat itu. Nah ini Pak sekedar prolog untuk itu. Karena waktu terbatas, saya lanjut. Saya langsung, ini hanya struktur Basnas di Banten ini. Ada ketua, ada 4 wakil ketua. Wakil ketua 2 kita pada September 2024 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Jadi kami sekarang hanya 4. Kebetulan saya diamanati sebagai ketua. Wakil ketuanya Ki Zainal Abidin Sujai. Ini Ki Suhri Usman, dia berpulang ke Ramadullah. Kemudian Aceh Sumirsa Ali dan Mulyadi. Kemudian sebagai koordinator pengendali di bawah saya itu ada namanya kepala pelaksanaan kapal. Kemudian ada 4 bidang, ada 2 bidang dan 2 bagian. Bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pelaporan, bagian pelaporan, keuangan dan bagian administrasi umum. Itu struktur organisasi Basnas di Provinsi Banten. Next. Kita langsung kepada, saya tidak berbicara mengenai zakat dan sebagainya karena terbentur dengan waktu. Kemana zakat diarahkan? Setelah terhimpun, kami 2024 dapat mengumpulkan 28 miliar provinsi. Tahun ini kami baru dapat mengumpulkan sampai dengan 15 Juni kemarin, itu kita baru mengumpulkan 18,5 miliar dari target 30 miliar. Padahal potensi zakat di Provinsi Banten seprovinsi itu lebih besar potensi zakat dibandingkan dengan APBD, apalagi PAD. Potensi zakat di Provinsi Banten potensinya itu 11,03 triliun per tahun. PAD kita hanya sekitar 7 sampai 8 triliun. APBD kita 12 sekian. APBD provinsi. Di mana itu adanya 11,03 triliun, 3 triliun itu ada di Kabupaten Tangerang. Kemudian nomor 2 ke Kota Tangerang, nomor 3 ke Kota Cirebon, nomor 4 ke Kota Tangsel, 5 ke Kabupaten Serang, 6 kemudian ke Kota Serang, 7 ke Kabupaten Lebak, nomor 8 yang terakhir 540 miliar itu di Kabupaten Pandeglang. Potensi. Tetapi ternyata potensi tersebut masih jauh. Sebab 2023 saja yang lapor kepada kita, baik LAS maupun LAS tidak semuanya lapor, tetapi kabupaten kota Basnas yang lapor ke provinsi ditambah dengan LAS yang lapor, kita baru hanya mengumpulkan sekitar 260 miliar. Sedikit sekali, masih berapa persen terhadap potensi tersebut. Zakat yang terhimpun tersebut itu kita distribusikan, kita salurkan
kepada 8 kelompok, 8 asnaf, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Di situ ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada riqab, ada gharimin, ada sabilillah dan ada sabil. Kepada 8 asnaf itu kita salurkan zakat. Tetapi yang lebih kita utamakan porsinya dari 8 tersebut adalah kelompok pertama dan kedua, fuqara dan masakin. Nanti kita lihat di mana posisi ATM ini, ya. Tapi jangan sampai kedengar oleh Pak Taufik. Pak Taufik Nur Iman, soal ATM itu apa? Ahmad Taufik Nur Iman itu ATM, ini ATM. Tapi ATM juga jangan konotasinya kepada apa, mesin uang. Tapi mudah-mudahan itu. Lanjut. Nah, yang 8 tadi itu, ya, berdasarkan pengelompokan, kita kelompokkan ke dalam 5 program. Jadi yang 8 itu kita kelompokkan secara nasional dari Basnas RI, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota itu ke dalam 5 program utama. 5 program utama. Yang pertama pendidikan. Yang kedua advokasi dakwah. Dan yang ketiga ekonomi. Keempat kemanusiaan. Dan kelima kesehatan. Bahkan yang kita di sini berbicara bagaimana dengan ATM tadi. Kelima program ini itu tidak boleh keluar dari koridor At-Taubah 60, yaitu fuqara, masakin, amilin dan seterusnya. Tidak boleh keluar dari itu. Jadi tidak boleh keluar dari koridor fuqara, masakin, mu'allaf, qulubuhum, kemudian riqab, gharimin, sabilillah, itu sabil. Tidak boleh keluar dari itu. Meskipun dia pendidikan harus fuqara masakin. Meskipun dia advokasi dakwah fuqara masakin. Tidak boleh. Kenapa? Karena kami Basnas itu harus memelihara 3 aman. Yang pertama aman syar'i, harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua aman regulasi, karena Basnas bekerja di bawah koridor peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga aman NKRI, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai zakat ini meskipun dia fuqara diberikan kepada orang yang akan berbini dengan negara. Itu aman NKRI. Baik, kita lihat. Lanjut. Nah, program pendidikan ini cukup banyak. Saya sampaikan di sini globalnya ya. Kita punya program SKSS, satu keluarga satu sarjana. Ini diberikan kepada keluarga miskin yang dalam keluarga tersebut belum ada sarjana. Belum ada sarjana. Dia sudah daftar di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kemudian kami kirim kuota ke perguruan tinggi tersebut. Kami memberikan beasiswa SKSS. SKSS ini satu keluarga satu sarjana, persis kayak KIP. Apa KIP? KIP. Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar. 8 semester kami tanggung. Basnas tanggung SPP-nya selama 8 semester.
plus ada living cost untuk beli buku, dan bahkan kami asramakan. Kami sewa 2 gedung, satu untuk mahasiswi, satu untuk mahasiswa, dan kami pantau tiap 2 minggu sekali. Di situ mereka berinteraksi, katakanlah dari Untirta yang pandai bahasa Inggris atau pandai hukum, kemudian kumpul dengan dari UIN, mereka berinteraksi, dan ini sudah 7 angkatan. Bahkan ada seorang mahasiswa SKS ini yang sudah memberikan infaknya tiap bulan ke Basnas, karena dia sudah jadi sudah punya penghasilan. Karena dipantau terus menerus baik oleh lembaga, kami tanyakan ke rektornya, kami pun juga terjun ke situ ke asramanya, itu IPK-nya tidak kurang dari 3,7 3,8, bahkan ada yang 4,00. Ini betul-betul dari orang yang miskin, dengan catatan di sini belum ada sarjana, bapaknya belum, ayahnya belum, kakaknya belum dalam rumah ini. Kemudian rumah pintar Basnas. Rumah pintar Basnas ini bantuan program pendidikan untuk masyarakat di wilayah Provinsi Banten yang disalurkan berupa pengadaan buku, pelajaran, dan hal sebagainya. Kami memberikan itu baik kepada mahasiswa maupun kepada pelajar SLTA. Jadi karena kalau SMP ke bawah itu wilayah kabupaten kota. Kalau madrasah aliyah, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi itu wilayah Basnas provinsi. Kami berikan bantuan juga. Kemudian juga ada bantuan insidental bagi mahasiswa untuk meringankan. Bahkan kalau S1 itu kami mintakan yang namanya SKKM, surat keterangan tidak mampu. Berarti dia harus dari upah rumah sakit. Tapi kalau S2 dan S3 itu tidak perlu. Kalau S3 kadang-kadang banyak dosen yang kuliah. Makanya porsinya kami ambil dari sabilillah, bukan dari zakat. Kalau sabilillah boleh diberikan kepada mahasiswa yang mampu. Kalau zakat itu tidak bisa, tetap kepada pokok rumah sakit. Lanjut. Nah, program kemanusiaan ini banyak sekali kita lakukan. Antara lain kita memberikan bantuan kepada rumah layak huni. Jadi ada rumah yang tidak layak dihuni, mereka mengajukan kepada kami Basnas, kemudian Basnas mensurvei layak dan tidak, kami bantu untuk pembangunannya. Kemarin Ramadan Pak Gubernur dengan Pak Wagub cukup intens sekali. Bahkan Pak Wagub langsung terjun di mana titiknya, kemudian laporan ke Basnas distribusikan. Ini merupakan kerja dari layak huni tersebut. Rumah layak huni, dan itu tiap tahun tidak kurang dari 100 rumah kami Basnas bangun. Bahkan kalau zakat melebihi target, maka otomatis program pun juga akan bertambah. Kemudian apa? Basnas tanggap bencana. Ini yang paling banyak. Apabila terjadi kebencanaan, maka Basnas turun. Alhamdulillah, saya setua ini, usia saya baru 57 tahun. Kebalik. Saya sebelum saya di Basnas, saya tidak tahu yang namanya kilogram. Saya tidak tahu yang namanya Cibodas. Saya tidak tahu yang namanya Cibarengkok.
Cibarengkok atau tapi alhamdulillah dengan bahasanya saya sudah kemarin pada hari Tasyrik, hari Ahad, kita lebaran hari Jumat, Sabtu, Ahad saya ke ujung kulon. Dari sini Pak 5 jam. Pada jalan sudah bagus. Itu kampung terakhir desa Ujung Jaya. Kampung terakhir itu namanya kampung apa Cikawung apa? Membawa apa hewan kurban. Kebetulan kita bawa 6 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Bukan main mereka senangnya. Cilegon ya? Ujung. Paling ujung Cilegon ya? Bukan. Ujung Kulon, Pak. Daerah Badak. Ujung Kulon itu Labuhan, Kabupaten Pandeglang. Dari sini bukan Maringping Kabupaten Lebak. Kalau Cilograng, Cibareno itu Kabupaten Lebak. Maringping ke sana, Bayang. Tapi kalau ujung Kulon itu ke Pandeglang, ke sana. Yang lainnya Cilegon itu dekat. Ke Cibareno ini dari sini 6 jam lebih. Bahkan lebih cepat ke Bandung dibandingkan ke sana, Pak. Jadi itu antara Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat itu perbatasan Cibareno. Di sudah jembatan yang ke sini Provinsi Banten, yang ke sana Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Sampai ke situ kami menjalankan zakat. Alhamdulillah pada musibah bencana tahun yang lalu di daerah Bayah itu kan longsor, kami menyalurkan bantuan karena tidak punya kendaraan yang double ya, itu double kami ya, itu mobil ditarik oleh masyarakat. Saya foto, saya share ke pusat. Alhamdulillah kemarin Ramadan kami dikirim mobil yang double garden, sehingga teman-teman mau ke daerah terpencil juga siap untuk melayani. Nah, kemudian ada apa ini? Kemanusiaan itu program lansia. Kami punya binaan lansia di Dinsos yang ada di sini. Itu kami biayai sampai beliau meninggalkan dunia panen ini. Jadi kami berikan bantuan tiap 3 bulan sekali kepada mereka. Itu dalam rangka membiayai mereka, terutama yang di dinas sosial. Nah itu. Jadi mereka kami bantu dan bukan main kalau lebaran, mau lebaran, Pak, kita tukarkan uang baru coba. Dikasih uang baru 5.000 itu gembiranya bukan main. Gembiranya bukan main, bukan uang begini. Ya orang sudah sepuh 60 tahun ke atas usianya. Nah ini termasuk ini. Dan masih banyak lagi manusia. Lanjut, nice. Saya bisa dapat. Program advokasi dan dakwah. Kami punya program Mualaf Center. Jadi Mualaf Center, kebetulan ketua Mualaf Center itu ATM, Pak Ahmad Taufik Nuriman, mantan bupati Bupati Serang. Beliau ketuanya. Itu sering kita lakukan pembinaan akidah dan pembinaan muamalahnya. Kita berikan modal juga mereka untuk berusaha dan seterusnya, di samping kita kumpulkan untuk melakukan penguatan akidahnya. Nah ini pembangunan masjid dan mushola. Paling banyak ini yang minta, namun tergantung kepada keuangan yang tersedia. Kemudian LPK, Lembaga Pendidikan Keagamaan, sekolah, madrasah, kemudian pesantren. Nah, itu. Jadi lembaga-lembaga itu. Ini program advokasi dan dakwah, dan masih banyak program-program yang lain. Lanjut. Nah, ekonomi. Di ekonomi ini kami punya 2 program. Satu,
pendistribusian, dan kedua pendaya gunaan. Kalau pendaya gunaan itu bersifat produktif, seperti budidaya madu. Kita membina 60 mustahik di daerah Cileres ke sana. Siapa yang dari Lebak di sini? Dari Lebak. Itu Cileres. Kita bina di sana. Mereka membudidayakan madu tewel. Apa tewel itu? Siapa yang tahu? Apa bahasa kerennya itu? Lupa saya. Jadi budidaya madu tewel. Jadi tewel itu ini Pak. Apa? Bukan odeng. Dia sebesar lalat. Maksudnya sebesar lalat. Kalau apa namanya yang lain kalau gede, kalau kemudian lebah kan besar. Begitu. Jadi ini kita budidaya ini. Jadi madu tewel 60 budidaya, ternyata mereka sudah bisa mengirimkan infak kita tiap bulan. Nah ini budidaya madu, itu adanya di Cileres. Lumbung pangan tani berdaya, kita juga membina tani, memberikan modal dan sebagainya. Itu sampai kita belikan penggilingan padi, apa namanya? Itu di daerah Petir sana, Cikesar. Kemudian Zepar, Zakatna. Jadi ada warung yang kekurangan modal, kita support modal, kita support barang ke situ, maka namanya Zakatna. Bukan Indomaret atau Alfamart saja. Kita punya Zepar. Nah ini bagaimana si SKSS tadi mahasiswa satu keluarga sarjana kita jadikan pendamping terhadap pelaksana Zepar tadi, UMKM itu. Kenapa? Karena biasanya kan orang yang jualan kecil itu dia tidak memperhatikan cash flow keuangan tersebut. Yang penting makan, tapi didampingi oleh DSKSS. Ibu hari ini belanja berapa? Ibu hari ini dapat berapa ibu menjual perolehannya? Itu suruh catat dan mereka lapor kepada kami. Dan itu sudah ada beberapa Zepmar yang memberikan infak ke Basnas. Kemudian apa lagi? Z-Chicken. Jadi Z-Chicken itu kita berikan modal. Bapak kalau melihat di Tangerang, di kota-kota ada chicken yang itu Z-Chicken, itu punya Basnas. Z-Chicken itu punya Basnas. Jadi Z-Chicken, jadi jualan ayam goreng. Kita berikan modal dari sejak diberikan kompornya, kita berikan gasnya, kita berikan periuk yang gede, berikan modal awal dan seterusnya mereka berjalan. Kemudian ada bantuan UMKM yang kita berikan. Bahkan terakhir kita punya ZDKM, zakat untuk Dewan Kemakmuran Masjid. Kita berikan modal kepada mereka jualan di masjid tersebut dengan catatan jangan jualan rokok di situ di masjid. Nanti masyarakat itu beli minyak ke situ, beli sabun ke situ, beli kemudian kopi ke situ, beli susu ke situ dan seterusnya. Kebutuhan sehari, beli beras juga ke situ. Sehingga keuntungannya untuk siapa? Untuk DKM. Kita tahu DKM di kampung di desa-desa itu dari mana dapat uangnya? Untuk tukang azan saja tidak memberikan insentif. Tapi dengan demikian itu kita di Tangerang, Kabupaten Tangerang sudah ada 7 ZDKM. Lanjut. Kesehatan ini kita kerjasama dengan 2 klinik. Yang pertama klinik Saruni dan yang kedua di Pandeglang, klinik mata gali yang ada di daerah Cikande,
Dan di Kota Serang satu lagi kita dengan Rumah Sakit Mata Al-Wadi. Ini khusus untuk pengidap yang terkena penyakit katarak. Satu mata itu harganya 2.500.000. Jadi kalau dia kiri kanan katarak, maka Basnas saya 5 juta. Tahun ini kita punya program 150. Dan itu sudah kita kerjasama dengan Saudi di Pandeglang. Dengan kami sengaja kita mengarah dari sana, dari timur, dan juga yang pusat kota di Rumah Sakit Al-Wadi yang jalan ke Aktakan sana. Al-Wadi Ahmad Wadi, betul, Ahmad Wadi. Saya lupa. Padahal terus terang saya masih kan kebetulan waktu saya masih di BPI Pusat. Saya pernah di Badan Wakaf di BPI Pusat, Wakaf Indonesia, 2 periode 2014-2020. Kemudian itu diresmikan pada tahun 2017. Nah ini operasi katarak. Jadi dia tinggal datang saja ke rumah ke klinik tersebut, melaporkan begini-begini, membawa KTP, kemudian langsung diperiksa. Nanti si klinik tersebut lapor kepada kita transfer. Dengan catatan umur masih. So kalau orang kaya tidak mungkin dia ke klinik, pasti jalannya ke Tangerang, ya, ke BSD dan seterusnya. Kemudian apa? Sarana air bersih. Ini kita di kampung-kampung itu kan banyak yang tidak memiliki MCK. Kita bangunkan di situ sumur, kita borkan, kemudian kita tampung dan masyarakat bisa menerima. Ini sudah banyak di. Kemudian program kesehatan ini juga seperti kita memberikan bantuan kursi roda, kaki palsu dan sebagainya kepada mereka. Ini paling banyak program kesehatan ini. Nah, lanjut ini terakhir. Bantuan alat kesehatan ini terus kita mohon maaf ini Pak moderator, karena Bapak baru komunikasi dengan Basnas Saudi ini Pak, tidak dengan BKKBN. BKKBN itu sekarang kementerian apa namanya? Kementerian enggak, bukan BKKBN sekarang, namanya kementerian apa itu? Nah, Kemenlu Bangga. Kita punya MOU sejak dari pusat sampai di provinsi. Stunting ini kita jadi Bapak Asus stunting. Ini salah satu kesehatan. Jadi ini yang kita lakukan. Lanjut. Tidak ada perubahan. Nah, kemudian alat kesehatan, kursi roda, kemudian kaki palsu, tongkat dan alat kesehatan lainnya. Lanjut. Bisa, masih ada. Nah, tahun ini Basnas Provinsi Banten belum bisa berkolaborasi dengan apa? Ini ya dengan apa? ATM, Adinkes, karena belum ada komunikasi sebelumnya. Padahal Pak Arif ini dengan saya sama-sama dulu. Beliau kan ketua program studi ilmu pemerintahan di UNMA, kebetulan saya rektornya dulu. Jadi sering ketemu. Oleh karena itu, saya pikir Pak Arif ini momen yang baik. Kami itu di Basnas tiap Oktober tahun berjalan itu harus nyusun yang namanya RKT, rencana kegiatan anggaran tahunan. Barangkali kalau di kementerian RKKAL, rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga. Kita RKT, rencana kegiatan anggaran tahunan. Nah, kalau sudah ada nanti kerjasama Adinkes dengan Basnas, tidak mustahil kami akan anggarkan di program Basnas 2026 untuk ATM.
Ini barangkali karena kita belum ada informasi yang jauh tentang ATM ini. Oleh karena itu, insya Allah nanti barangkali Pak Arif ke depan kita bisa lakukan sebuah MOU, Memorandum of Understanding terkait dengan untuk menangani ATM ini. Proses dan Maria. Nah, ini merupakan program yang cukup bagus. Insya Allah Basnas akan merespon program ini. Kita lihat nanti seperti stunting. Kami di sini kerjasama dengan BKKBN. Bahkan bapak-bapak, ketika launching BKKBN, di launching di mana di pendopo provinsi, diumumkan oleh siapa? Oleh gubernur siapa yang mau menjadi bapak asuh dengan hanya 1.750.000 pada saat itu per anak stunting. Hari itu saja, jam itu ketika PJ gubernur launching, itu sudah masuk ke rekening Basnas hampir 1 juta. Dan uang tersebut kami kembalikan ke BKKBN atas kerjasama program tersebut. Mau kemana ini? Itu namanya di Basnas Infak Terikat. Jadi mereka memberikan infak kepada terikat untuk stunting. Ini pun juga barangkali saya pikir Pak bisa ada baiknya kita bisa komunikasi dengan Pak Gubernur, kemudian kita launching di mana, di pendopo. Nah, bahwa begitu pentingnya menangani tuberkulosis dan malaria ini, sehingga dihimbau kepada masyarakat. Itu kita undang di situ Forkompimda, kita undang OPD, kita undang ormas, kita undang tokoh-tokoh. Di situ mereka akan, umpamanya kita kerjasama dengan Basnas. Nanti kami bukakan satu rekening khusus untuk ATM. Jadi tidak campur dengan apa-apa. Mau di mana? Mau di BNI, di BSM, di sebagainya, tergantung kita kesepakatan. Dan nanti saya bisa kontrol. Akhirnya bisa kontrol berapa uang yang masuk. Nanti kemudian ajukan program untuk menangani ATM di Tangerang, ATM di Selatan, ATM di Cirebon, ATM di sini. Itu tergantung kepada kondisi keuangan tersebut. Di saat nanti Basnas menganggarkan berapa persen dari RKP tersebut untuk kegiatan ATM. Ini kegiatan yang cukup sangat bagus. Bagaimanapun juga kehadiran Basnas adalah dalam rangka mensejahterakan masyarakat kami. Saya pikir saya tidak terlalu banyak, itu yang dapat saya sampaikan ya Bro. Pas ini kurang seperempat lagi, nanti saya akhiri barangkali kalau ada diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah dari sampaikan tentang program Basnas. Rupanya kalau kita melihat dari 5 indikator tadi, untuk tuberkulosis dan malaria ini masuk sebetulnya. Jadi ada kenapa Prof? Di AIDS ini, di AIDS dan TB ini kebanyakan hampir 80% masyarakat kecil, dan itu bisa sebagai mustahil. Dan hampir semuanya juga ada anak yang udah sekolah ATS. Nah, jadi kemungkinan bisa saja ini diusulkan oleh komunitas ataupun lembaga terkait. Nah, yang menjadi kendala adalah Bapak dan Ibu sekalian, ketika kami ada di Komisi Penanggulangan AIDS pernah mengajukan proposal ke Basnas, hanya Basnas meminta binding by address. Kenapa demikian? Karena itu untuk pertanggungjawaban. Namun kami berkoordinasi dengan komunitas, jadi biar komunitas yang menyampaikan untuk penerima manfaatnya, kurang lebih seperti itu. Dan ini yang menjadi kendala. Jadi kurang lebih itu sebagai bahan.
Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ibu bapak sekalian? Pas sekali. Silakan. Alhamdulillah. Silakan. Ya. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Duta. Terima kasih informasinya. Hanya sedikit memohon barangkali sosialisasi program tersebut mohon diperkuat lagi, karena saya berapa tahun di Banten, hampir 30 tahun, tapi baru tahu ini ada program bagus-bagus begitu. Apalagi satu keluarga satu sarjana, sangat menarik. Kemudian yang kedua, selain sosialisasi program, yang koordinasi mungkin kalau memang satu keluarga satu sarjana, apakah sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah apa kebutuhan sarjana yang dibutuhkan untuk pembangunan di kota Banten, di provinsi Banten. Misalnya kita kekurangan tenaga gizi, kita kekurangan tenaga dokter, kita kekurangan tenaga rekam medis, misalnya seperti itu. Jadi sarjana-sarjananya bukan asal semua sarjana, bukan asal jadi sarjana, karena sarjana banyak yang nganggur kan gitu. Jadi kalau bisa sih memang mungkin sekalian saja dengan disinergikan dengan badan pemerintah daerah sehingga perencana sehingga efektif untuk meningkatkan IPM-nya. Kemudian yang ketiga mungkin yang tadi minta disebarkan itu selain ada Z-Sikan, Z Aqua, Z-Qua, mungkin bukan hanya DKM, Z-Mart misalnya itu. Jadi masyarakat luas mengenal, bukan hanya untuk DKM-nya. Mungkin sudah saatnya masyarakat memiliki Basnas. Selama ini Basnas eksklusif sepertinya, jadi masyarakat belum merasa memiliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Dari Kabupaten Luwu, ya silakan. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Rizal, perwakilan dari Kota Tangerang. Sebenarnya tidak bertanya, hanya ingin menyampaikan aja ke Bapak Ibu semua. Kebetulan alhamdulillah di Kota Tangerang kerjasama Kota Tangerang, pemerintah Kota Tangerang dengan Basnas ini sudah cukup baik gitu ya, sudah banyak program-program banyak dibantu terkait dengan ATM. Dan kami kebetulan alhamdulillah di Basnas Kota Tangerang itu fleksibel tuh Pak Ustadz. Alhamdulillah kami sharing bahwa ada kejadian pada saat beberapa hari lalu ada mungkin salah satu orang pasien TB HIV kebetulan dan ketika meninggal, dan ini kebetulan pasiennya tidak ada yang ada keluarganya sudah yang membantu, tidak ada yang mengurusi. Kemudian kebetulan qadarullah meninggal dan tidak ada yang mau yang untuk pengubarannya gitu ya. Jadi biaya-biaya pengubarannya kami berusaha untuk menghubungi Basnas. Alhamdulillah Basnas fleksibel gitu ya. Jadi untuk pembiayaan makan dibantu gitu Pak. Jadi kami sangat berterima kasih sekali dengan khususnya Basnas Kota Tangerang. Walaupun mungkin tidak mata anggarannya mungkin tidak terlalu banyak, tapi dengan adanya fleksibilitas khususnya pada pasien-pasien ATM yang tadi tidak mampu dan tidak ada yang atau keluarganya tidak ada gitu ya, jadi sangat mudah sekali untuk dibantu. Mungkin itu aja Pak, mau sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu, silakan. Cukup. Pak Sabi mungkin. Satu ada izin,
Kemudian saya sedang mencari tahu, ada orang mensinyalir kita banyak sekali sarjana, tapi sebagian besar sarjana agama yang mereka meledekin kita, itu nggak ngurusin dunia, ngurusin akhirat, jadi nggak maju-maju. Saya sedang bertanya ke mesin ini, di Banten itu sarjana di Banten itu adalah hanya 4%. Oh, bagus kalau itu untuk ini. Apa lagi yang saya tanya? Oh tadi Basnas itu nasional ada, Bapak provinsi, kabupaten kota ada hubungannya dengan Bapak? Ada. Oh memang ya. Tetapi kecamatan tidak ada, kecamatan urusannya kabupaten kota. Oke, itu saja Pak. Yes, Baik, enggak Prof dijawab untuk pertanyaan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya senang dengan adanya pertanyaan ini. Berarti apa yang saya sampaikan didengarkan, disimak dan direspon. Itu yang pertama. Kemudian saya pernah membaca sebuah buku begini Pak. Kalau pertanyaan itu bagus, itu sudah setengah jawaban. Karena pertanyaan dari Ibu, kemudian Bapak tadi, terutama yang terakhir, bagus-bagus, itu sudah setengah jawaban. Saya tinggal nambahin aja dikit. Ibu, memang sosialisasi program ini sebenarnya kami lakukan. Kami itu ada yang namanya zakat bus to kampus. Kita datang ke kampus, kita sosialisasi tentang program-program Basnas di kampus. Ada zakat bus to school. Kita zakat datang ke sekolah, menjelaskan kepada siswa, kepada guru-guru tentang program-program Basnas, terutama yang berkenaan dengan pendidikan. Kemudian kita juga ada zakat bus to company. Kita datang ke perusahaan-perusahaan, menjelaskan tentang zakat dan seterusnya. Sebenarnya menyambung dengan Bapak tadi, kalau IZI itu apa namanya, Institut Zakat Indonesia itu LAS Pak. Sebelum yang lain saya jelaskan, LAS di Banten ini ada 23. Ada LAS skala nasional perwakilan, ada 14. Ada 2 LAS skala provinsi dan selebihnya LAS skala kabupaten kota. Dan yang terbanyak LAS kabupaten kota itu ada di wilayah Tangerang dan 1 ada di Kabupaten Bandung. Saya hafal sekali. Kalau LAS tingkat provinsi, skala provinsi itu ada 2, Arba dengan 1 lagi yang di daerah mau ke Mancak, lupa saya namanya. Selebihnya IZI, dompet Muafa, kemudian apa namanya Yayasan Peduli Yatim dan seterusnya, itu LAS nasional skala pusat yang di provinsi dan di provinsi. Gitu. Kemudian tadi dikatakan bahwa Basnas ini strukturnya pusat, provinsi, kabupaten kota. Kecamatan tidak ada. Kecamatan itu dijadikan unit pengumpul zakat oleh Basnas kabupaten kota. Itu begitu Pak. Untuk sosialisasi, mereka pun juga di kabupaten kota melakukan sosialisasi. Jadi betul Bu, saya teringat dengan teorinya Pak Parson yang kita kenal dengan struktural fungsional, bahwa sebuah regulasi, sebuah kegiatan tersebut itu harus melalui 4 tahapan yang kita kenal dengan agil. Agil itu yang pertama adaptasi terhadap zakat.
masyarakat muslim di Banten sudah hadapi, mengakui bahwa zakat, infak, sedekah merupakan kegiatan keislaman dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan seterusnya. Ya, integrasi dalam diri dia. Al-Qur, agil, keren. Yang pertama adaptasi, yang kedua gul. Tujuannya apa? Mereka sadar masyarakat Banten bahwa zakat akan punya gul untuk fuqara masakin dan seterusnya. Tetapi ketika integrasi ini belum. Zakat belum terintegrasi dalam diri sebagian masyarakat muslim di Banten. Belum tentu. Apalagi lain. Oleh karena itu betul kata Ibu, kami senantiasa melakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi zakat. Hanya mungkin belum tersentuh secara menyeluruh, karena terus terang Pak, Basnas Provinsi Banten ini dari pimpinan sampai OB sampai cleaning service sampai dengan sampai dengan ya security dan seterusnya itu hanya ada 33 orang. Kita harus melayani sebanten. Nah, ini tidak mungkin. Oleh karena itu tetap sosialisasi, edukasi, literasi kami lakukan. Kemudian tadi Bu terkait dengan koordinasi SKSS dengan pemerintah. Rencananya Bu, pemerintah Provinsi Banten menitipkan sekarang kepada Basnas untuk 100 orang SKSS. Jadi mereka menghibahkan uang sejumlah sekian. Kami anggarkan 1 tahun itu per orang tidak kurang dari